Sekarang sudah pukul 10 pagi. Meg masih berbaring di tempat penampungannya. Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk menemukan makanan adalah dengan beristirahat dengan baik. Dia sibuk membangun tempat berlindung sepanjang hari kemarin. Sekarang saatnya untuk keluar dan mencari makanan. Di Georgia, Amerika Serikat, Meg adalah seorang tukang kayu profesional. Dia bisa membuat apapun yang dia miliki menjadi sesuatu yang berharga. Dia juga seorang pemburu dan pengrajin yang hebat. Sekarang untuk menghidupi kelima anak laki-lakinya, dia harus mencari uang dengan cara apapun yang dia bisa. Dia sudah lama tidak keluar rumah. Mike bahkan belum lama meninggalkan rumah sebelum dia lupa tanda yang ditinggalkannya. Itu bukan kabar baik, sangat mudah tersesat di hutan yang lebat. Tapi saat ini, dia sedang berusaha mencari makanan, jadi dia tidak peduli. Mike terus berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Tanpa disangka, sekelilingnya mulai menjadi semakin asing, sampai dia tidak tahu kemana dia pergi. Mike menyadari bahwa dia tersesat. Kepanikan dan kecemasan membuatnya merasa sesak napas. Setelah sejenak menenangkan hatinya, dia memutuskan untuk menggunakan akal sehatnya untuk terus berjalan menuju pantai. Dia terus berjalan selama lebih dari 1 jam. Pada saat itu, anggota tubuhnya terasa lemas. Dia akhirnya mendengar deburan ombak. Butuh waktu setengah hari untuk menemukan tempat berteduh. Saya rasa kita harus lebih berhati-hati saat keluar rumah. Kontestan terakhir adalah Tas. Jangan lihat dia dengan gaya rambut yang meledak-ledak, tapi sebenarnya dia adalah pemburu yang sangat baik. Saat sedang duduk di perkemahan, dia mendengar suara tupai di dekatnya. Jadi Tas segera mengambil busur dan anak panahnya dan menuju ke sana. Dalam beberapa menit dia kembali dengan seekor tupai mati. Saya tidak percaya betapa mudahnya menemukan makanan. Tas sudah membayangkan bagaimana dia akan menghabiskan $500 juta di kampung halamannya di Marseilles. Tas juga seorang petani. Karena ia tumbuh tanpa air atau listrik, ia belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar sejak usia dini. Alasan mengapa ia mengikuti kompetisi ini. Alasan utama mengapa ia mengikuti kompetisi ini adalah untuk mendapatkan $500.000 untuk hidup bersama putra kembarnya. Jika Anda ingin bertahan hidup di sini untuk waktu yang lama, Anda harus menemukan cara untuk mencari makanan. Mungkin terinspirasi oleh musim-musim sebelumnya dari acara ini. Tas juga ingin membuat perahu untuk memancing. Dia mengumpulkan beberapa ranting pohon cemara dan memanggangnya di atas api hingga berubah bentuk untuk menangkap makanan sesegera mungkin. Bahkan di malam hari, dia masih mengerjakannya. Dia bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam. Keesokan paginya, Tas memperbaiki seluruh rangka dan meletakkan bahan anti air dengan rapi di atasnya. Setelah selesai, Tas tidak sabar untuk masuk ke dalam air dan mengujinya. Daya apung dan tenaganya sangat bagus. Sepertinya langkah selanjutnya adalah kebebasan ikan. Kewiat, kondisi berangin semalam membuatnya terjaga sepanjang malam. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah mengeluarkan kantong tidurnya yang lembab dari sinar matahari. Kemudian dia memeriksa perangkapnya. Bahkan sebelum dia mendekat, dia melihat perut ikan. Wyatt sangat gembira. Dia sangat bersemangat. Dia menari-nari. Dia menariknya, dan itu adalah tombak seberat 15 pon. Itu keberuntungan yang besar. Itu adalah ikan yang besar untuk memulai. Cukup untuk memberi makan dirinya sendiri selama 2 minggu. Sisa ikan lainnya diasapi di atas api sampai berwarna coklat keemasan di kedua sisinya. Ikan itu akan tahan lama. Setelah selesai, Wyatt menggigitnya. Teksturnya sungguh luar biasa. Empuk di bagian dalam, lembut dan manis di bagian luar. Penuh dengan duri, kecuali ikannya. Tapi akhirnya, saya bisa mengingat seperti apa rasa dagingnya.